Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak, perkenalkan nama saya Hajar Abni Abdillah dengan NIM 2530313019 dari kelas A jurusan Hukum Tata Negara Islam semester 1. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah fikih ibadah, yaitu berceramah dengan judul Sholat adalah tiang agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, yang memberi kita nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan hingga hari ini kita masih bernapas dalam ketaatannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah meneladaninya, sunnahnya akhir zaman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, hari ini kita merenungkan suatu amalan yang menjadi tolak ukur keimanan kita. Ibadah yang menjadi tiang agama, namun ironisnya justru di antara kita yang melalaikannya. Ibadah itu adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bayangkan sebuah rumah tanpa tiang, meski di dalam dindingnya kuat, atapnya indah, pasti akan roboh. Begitu pula dengan agama kita. Tanpa sholat, semua amal lain kehilangan pondasinya. Sholat adalah hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Ketika seseorang muslim berdiri dalam sholat, ia sebenarnya sedang menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap gerakannya, setiap ucapannya adalah komunikasi dengan Sang Pencipta. Namun betapa banyak dari kita yang menjadikan sholat hanya sebagai rutinitas. Sholat kita adalah karena kewajiban, bukan karena kerinduan. Kita menggerakkan tubuh, tapi hati kita entah kemana. Padahal Allah tidak memerintahkan sholat, tetapi mendirikan sholat. Mendirikan artinya bukan sekedar melaksanakan, tetapi menegakkan dengan kesadaran, dengan penghayatan, dan dengan cinta. Sholat ibadah pertama yang paling dihisap. Saudaraku, di hari kiamat nanti ribuan amal manusia akan dihisap satu persatu. Namun tahukah kita, sholatlah yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling pertama kali dihisap adalah sholat. Jika
sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Bayangkan jika sholat tidak diterima, bagaimana mungkin kita bisa mengamalkan amalan yang lain? Sholat adalah barometer iman kita. Jika seseorang menjaga sholatnya, maka seluruh hidupnya akan terjaga. Tetapi jika ia menyepelekan sholat, maka hidupnya mudah terombang-ambing oleh godaan setan. Mengapa banyak yang melalaikan sholat? Mari kita jujur, hadirin sekalian. Mengapa banyak di antara kita yang masih lalai terhadap sholat? Ada yang menunda sholat karena sibuk bekerja, ada yang tidak sholat karena kemalasannya atau karena rasa lelahnya, ada yang sholat di akhir waktu, bahkan seolah-olah Allah bukan prioritasnya dan Allah hanya menjadi prioritas sekian darinya. Padahal Allah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43 bahwasannya apa yang memasukkan kalian ke dalam neraka Sogar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Ayat ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan karena mereka tidak tahu hukum sholat, tapi karena mereka tahu namun menundanya, menyepelekan dan meninggalkannya. Sholat adalah dialog yang paling indah antara hamba dan Tuhannya. Hadirin yang berbahagia, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kesempatan yang luar biasa. Dalam sholat, Allah memberikan izin untuk berbicara dengannya. Setiap kali membaca Al-Fatihah, Allah membalas bacaan kita satu persatu. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Saat hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah menyayangiku. Dan ketika ia berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Setiap kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjawab kita. Kita sedang berdialog dengannya, bukan berbicara dengan diri sendiri. Sholat yang lalai tidak diterima. Namun tidak semua sholat diterima oleh Allah. Ada yang sholat tapi tidak melakukan apa-apa kecuali rasa lelahnya. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang sholat namun tidak mendapatkan apa-apa dalam sholatnya kecuali rasa letih dan rasa lelah.
Kenapa demikian? Karena banyaknya hatinya tidak hadir. Walaupun ia berdiri, ruku, bersujud, tapi pikirannya tidak ada. Pikirannya berada dalam dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya, keberuntungan itu bukan pada banyaknya harta, tetapi pada hati yang bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sujudnya. Kisah inspiratif pada panggilan sholat di tengah kesibukan. Ada kisah seorang pedagang di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali azan berkumandang, ia menutup tokonya dan segera pergi ke masjid. Padahal pelanggannya masih ramai dan masih banyak. Temannya bertanya, "Kenapa kau tutup toko saat pembeli itu berdatangan?" Ia menjawab dengan tenang, "Yang memanggilku adalah Allah, sang pemberi rezeki. Aku takut jika aku sibuk dengan pembeli, aku justru menghilangkan kehilangan panggilan dari pemberi rezeki itu sendiri." Masya Allah, inilah orang-orang yang memahami makna sholat bukan sekedar kewajibannya, tapi prioritas tertinggi dalam hidupnya. Sholat sebagai sumber ketenangan. Hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang mencari ketenangan. Ada yang ke tempat wisata, ada yang berlibur, ada yang menenangkan diri dengan hiburan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah telah menemukan ketenangan justru dalam keadaan beliau sedang sholat. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, istirahatlah hatimu dengan sholat." Bagi Rasulullah, sholat itu bukanlah beban, tetapi pelipur lara. Karena di sanalah beliau mencurahkan segala isi hatinya kepada Allah, sang pencipta kehidupan. Maka jangan heran jika orang yang rajin sholat wajahnya tenang, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tahu kepada siapa ia berserah diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, agar kita tidak lagi melalaikan sholat, ada beberapa langkah sederhana namun penting diperbaikinya. Yang pertama yaitu perbaiki niat ketika kita sholat. Sadari bahwa sholat itu bukan menggugurkan kewajiban, tetapi bentuk cinta dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tegakkanlah sholat di awal waktu. Jangan tunda. Orang yang menunda sholat sejatinya sedang menunda panggilan Allah. Pahami maknanya, pelajari arti bacaan sholat agar hati lebih mudah hadir. Jaga wudhu dan persiapkanlah. Wudhu bukan hanya mencucikan anggota tubuh, tetapi juga mensucikan hati sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta.
Berdoa agar hati tidak lalai, karena istiqomah dalam sholat adalah karunia-Nya, bukan hasil usaha semata. Sholat adalah kehidupan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah napas bagi jiwa seseorang mukmin. Ketika ia meninggalkan sholat, sejatinya ia telah memutus hubungan dengan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kamu dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Itulah sebabnya tidak ada lagi alasan bagi kita meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, sehebat apapun kita di dunia, panggilan Allah harus selalu menjadi yang pertama. Ketika kita berdiri dalam sholat, kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sujud, kita sedang berada dalam posisi paling dekat dengannya. Maka jangan sia-siakan momen itu. Gunakan waktu sholat untuk memperbaiki hati, membersihkan dosa, dan memperkuatkan iman. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang menegakkan sholat, dan jadikanlah keturunan kami, generasi kami yang menjaga sholat. Terimalah kami, wahai Tuhan yang maha mendengar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai dari sekarang. Jangan tunda lagi sholat. Ketika azan berkumandang, anggap itu sebagai panggilan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah dengan hati yang rindu, bukan dengan terpaksa. Karena suatu saat adzan itu akan berkumandang untuk kita terakhir kalinya, bukan lagi mengajak kita untuk sholat, tetapi menandakan bahwa waktu hidup kita telah selesai. Semoga Allah mengampuni kelalaian kita, menerima kita, dan meneguhkan langkah kita di atas sholat hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.